Pada kesempatan ini, saya rindu untuk membahas satu doktrin atau ajaran yang sangat mendasar, tetapi masih seringkali saudara-saudara kita non-Kristen gagal paham dalam apa yang akan saya bahas ini. Saya akan membuat topik ulasan ini dengan judul Bukankah Allah Maha Pengampun? Buat apa repot-repot mengutus firman menjadi manusia dan mati di kayu salib dalam keadaan terkutuk? Kalau diperluas pertanyaan ini, kenapa Allah yang Maha Pengampun itu tidak langsung saja mengampuni manusia yang berdosa? Buat apa sampai tega-teganya menyiksa anaknya yang dikasihinya demi orang lain, demi manusia yang berdosa? Kan simpel, praktis, mudah, tidak repot-repot. Allah yang Maha Pengampun, yang memiliki otoritas dan kuasa untuk mengampuni, ya silahkan diampuni saja, tidak usah bikin ribet. Bahkan sampai ada nanti yang memberikan konfirmasi penegasan. Bukankah masalah yang besar harus diperkecil, masalah yang kecil ditiadakan? Masa Tuhan Allah pencipta langit, bumi, laut beserta segala isinya harus repot-repot mengutus firman nuzul turun menjadi manusia, bahkan mati lagi di kayu salib dalam keadaan yang memiliki pakaian yang sangat minim? Bahkan sampai ada berkata tergantung di tiang jemuran. Kenapa harus demikian? Ada cara yang lebih elegan, ada cara yang lebih menarik, ada cara yang lebih praktis, simple. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan-pernyataan seperti itu atau pertanyaan-pertanyaan seperti itu seringkali dimunculkan oleh non-Kristen, bukan oleh orang-orang Kristen. Tuhan orang Kristen itu ribet, Allah orang Kristen itu ngejelimet. Yang sebenarnya mudah dan praktis, kenapa jadi sulit dan sukar? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, khususnya kepada non-Kristen, tidak sesederhana yang engkau pikirkan. Ketika Tuhan telah membuat sesuatu, maka Tuhan akan konsisten dengan apa yang dibuat dan dengan apa yang telah difirmankan. Allah itu bukan seperti mayoritas manusia. Sebentar A, sebentar lagi B, sebentar lagi C, sebentar lagi D. Tidak konsisten. Saya mencoba mengutip pernyataan dari saudara kita Sang Debaters. Beliau berkata begini, Bapak Ibu Saudara. Hanya satu kelemahan Tuhan. Apa kelemahan Tuhan? Tuhan tidak bisa bertolak belakang, bertentangan, berlawanan dengan firman-Nya. Sebenarnya kalau menurut saya itu bukan kelemahan. Tapi itulah konsistensi
itulah integritas, itulah kredibilitas dari Allah yang maha suci, maha agung, maha mulia, maha tinggi, maha besar, dan maha segalanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjawab pertanyaan ini, sebenarnya kita harus mengerti dari Kejadian sampai Wahyu, apa sih yang dilakukan oleh Tuhan, apa sih yang direncanakan oleh Tuhan, apa sih yang diperbuat oleh Tuhan. Kalau tidak tahu hal ini, jangan banyak ngomong. Ini jelas. Saya akan mulai dari kitab Kejadian. Tidak bisa tidak harus dari kitab Kejadian. Mulai dari kisah penciptaan. Dan saudara-saudaraku yang Kristen, silakan mengikuti pengajaran ini supaya bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Yang pertama-tama yang harus dimengerti supaya nanti menjadi sistematis, kronologi rencana Allah itu dapat terlihat dengan jelas, dan pertanyaan-pertanyaan seperti bukankah Allah Maha Pengampun, buat apa repot-repot mengutus firman menjadi manusia dan mati di kayu salib dalam keadaan terkutuk, itu otomatis akan terjawab semuanya. Pertama kita lihat dari penciptaan. Saya tunjukkan kepada kita bagaimana kondisi keadaan dari apa yang diciptakan oleh Tuhan. Termasuk itu langit, bumi, laut beserta segala isinya. Kita lihat Kejadian 1 ayat 4. Allah melihat apa yang dijadikan itu baik. Kejadian 1 ayat 10. Apa yang diciptakan oleh Allah itu baik adanya. Kejadian 1 ayat 12. Allah melihat apa yang dijadikannya itu baik adanya. Kejadian 1 ayat 18. Allah melihat apa yang dijadikannya itu baik adanya. Kejadian 1 ayat 21. Sama. Allah melihat apa yang dijadikannya itu baik adanya. Baik itu terang, baik itu cakrawala, baik itu tumbuh-tumbuhan, baik itu benda-benda penerang, baik itu hewan yang ada di darat maupun di laut. Ayat 25. Allah melihat apa yang dijadikannya itu baik adanya. Jadi semua yang Allah ciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6 awal, semua yang Allah ciptakan baik adanya. Nah, setelah Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai 27. Maka disimpulkan di dalam Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang jadikannya itu sungguh amat baik. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Setelah Allah menciptakan manusia hari ke-6, hari terakhir, Allah tidak hanya berkata melihat yang dijadikannya itu baik. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, ditutup dengan kalimat yang sangat luar biasa indah. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara, ikuti dulu pola pikir ini. Anda jangan menyimpulkan di kulit-kulitnya. Saya mau membongkar dan mengeksplorasi dari sejak sebelum manusia jatuh dalam dosa. Kalau Anda tidak tahu ini, Anda akan terkilang selama-lamanya dan ditempatkan di neraka jahanam yang kekal. Ini serius. Makanya ikuti dulu dengan pikiran dan hati yang terbuka. Jangan dulu buat kesimpulan. Perhatikan dan ikuti baik-baik. Karena saya ingin memulai dari sejak sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Makanya saya mulai dari penciptaan. Dan semua yang ada di pikiran dan hatimu
yang mana engkau salah mengerti, salah memahami doktrin ajaran kekristenan yang sangat pokok dan utama. Engkau tidak akan pernah mengerti itu kalau engkau tidak mengerti apa yang saya sampaikan ini. Saya buat dulu kesimpulan sementara. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara, kita yakin dan percaya dari fakta Alkitab, Allah lah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta segala isinya. Tempat di mana kita hidup sekarang ini ada oleh karena Allah yang menciptakan dan mengadakannya. Bahkan Allah yang kita percaya adalah Allah yang sanggup mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah yang disebut dengan kata creatio ex nihilo. Dalam bahasa Ibrani, bara. Bara itu pengertiannya dari yang tidak ada menjadi ada. Dan nanti ada bahasa lain, yatsa. Dari yang ada diubah menjadi ada yang lain. Semua yang Allah ciptakan itu baik adanya. Dan akur relasi manusia dengan Allah baik adanya. Relasi manusia dengan manusia dalam konteks ini Adam dan Hawa baik adanya. Relasi antara manusia dengan hewan, binatang dan lain sebagainya baik adanya. Relasi antara manusia dengan alam baik adanya. Itulah ciptaan Allah yang sempurna, yang baik tersebut. Tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Sebab baik itu tumbuh-tumbuhan, baik itu hewan, baik itu cakrawala, baik itu terang, baik itu manusia. Semua yang Allah ciptakan baik adanya.